ini masih muda, tetapi kita nanti ambil yang Indonesia ke depan ini akan memperhatikan petani. Nuwun sewu kalau sok ngerti ini diceritani asli Pak. Ten Korea, begini nek gemerantu kan ten Korea Selatan ya, bukan Korea Utara sing Kim Jong Un niku di sana itu remaja pemuda itu lebih bangga jadi petani Pak. Mana Korea itu subsidinya itu bukan subsidi pupuk Pak. Nek kalau jadi orang geger pupuk Pak, mereka subsidi hasil panen Pak. Jadi pupuk jenengan tuku larang, tapi ku hasil panen ini jenengan gampangan ini biaya produksi tidak 10 juta. Pemerintah niku wani tuku 15 juta. Nek ora payu bulog, ora payu tengkulak. Jadi bulog di luar negeri itu membeli lebih mahal daripada tengkulak. Terus yang terakhir sekali lagi tolong anak-anak kita Pak. Nek wong pengen kajen dadi pegawai. Kulo kali cari nu wong pengen kajen wong dadi pegawai. Nek pengen dadi wong sugih dadi pedagang. Nek pengen wong dadi wong ayam dadi petani Pak. Jenengan ini kelompok-kelompok wong ayam kulo cari niki teng ngajen niku mboten wong ayam niki. Pak Wardoyo wis tengah ayam niku. Ya tani ya pegawai. Nek kulo niku mboten wong ayam Pak. Kulo wong dagang. Kalau dodol kecok lah, kalau jadi lurah, betul wong ayam, betul bola. Monggo, jenengan orang-orang yang ayam atas Pak Ngatmi niku, kita apa turiin, ayam niku. Di bojo mau no iso menggolek ngatemil, lo angel niku. Pak Ngatmi niku ayam, golek bojo yo pas. Ngatemin untuk ngatemin ya ayam terus loh ini dengar dari desa dari dusun sering nangkap nopo-nopo nih ayam Pak Jamari be ada acara sing nangkap Pak Ngatemin dan begini acara nopo-nopo nih kita begini sing nangkap Pak Ngatemin ini bener lagi nih Pak ya tahu ayam. Sebelumnya saya mohon maaf ini sharing nanti izin jadi sekali lagi saderengipun nanti dalam penyampaian materi dalam tutur kata sikap saya mohon maaf sebelumnya. Nek wong desa sampai biasanya pripun Pak? Buang mana? Bakar. Mas Kades kayak buang sak gon-gon. Ada nggak edukasi sampai penanganan sampah karena mungkin akan membuat TPS 3R? Ada? Belum? TPS ada. Nah, sebenarnya inti, nah ini kita utek-utek meneh. Cari guyang-guyu, ben mangkal yo ben. Jadi gini, sing membuat sampah itu siapa? Sing pertama. Wong ki sapa? Nah. Jadi produsen sampah terbesar itu yo jenengan kuwi terutama kaum ibu ya sing lanang ngono jajan sak nggon-nggon. Enggak ini real ya. Jadi dari keluarga itu sampah diproduksi. Ora usah ngomong pabrik deh. Keluarga ini ono berapa keluarga nih? Sampahnya banyak ndak? Maka wong desa ngingu pitik itu ya lumrah karena sampah kita diantaranya iso dipakake pitik. Nah, sekarang kita rada modern. Kita pingin mengolah sampah organik itu menjadi pupuk. Nek mau diuncalke Pak, memang benar semua yang organik itu akan terurai, betul?
Kulo jenengan ki sok ya terurai karena ini organik. Sak balung-balunge. Ya toh? Betul nggih? Nah, yang terurai itu namanya akan menjadi kompos. Betul? Dan itu akan dimakan lagi oleh tumbuhan tersebut. Ada bor. Bornya nggak apa? Ini bor untuk ini. Untuk nanti kita pasang keran. Jadi saya pernah diundang yang beli anyar itu mau ngopo iki tok. Lainnya ini bekas, botol bekas, selangnya wes selang bekas karena setiap desa nek bangun-bangun kae pakai selang enggak itu? Selang apa tuh? Water pass itu. Nah, ojo dibuang tak gon-gon, dipakai. Karena nanti jadi bahan yang keren. Oke ya. Bor. Ya, caranya gini. Mas, ini ke tengah, harus tengah. Kita ambil yang tengah, tapi sini mas. Buren mas. Yo, diganjel ya. Saya ngebur dirimu. Sini. Yo. Oh, embernya kuat banget ini. Nek mau dibanting nggak mungkin dah. Ya, cari tengah pada iki ya. Ya, kira-kira seperti ini. Jadi ini sisan tutorial membuat. Terus ini dilepas gini, terus dipaske. Coba intinya bornya pakai yang 3/4 ya Pak. Nek pas dong, pas ya. Nek urung pas, terus sepanen enggak? Ambil lagi, ambil dulu. Kesepanen ya. Nah, bucare perhatikan nek kesepanen rada dioglek-oglek. Nah, gitu ya. Yo. Pokoknya aja lobok banget yang harus pan. Pakaretnya depan ambil satu. Apa? Nah, span. Oke, pasang sekalian. Oke. Terus ini botol bekas sama kanggo ya. Ini juga kita lubang. Iki intinya mengko iso nggo mlebu selang tadi ya. Nah, ini nih Mas, ini Mas. Kita ambil yang sini dan rodok miring ya. Jadi kalau di sini persis ya enggak apa-apa. Nanti untuk penempatan botol gas buang. Ini Mas. Ambil tengah-tengah persis. Nah, nanti digedeknya pakai ini. Nah, hop pakai ini, lepas dulu. Terus sampai sini. Oke. Berapa cara? Cukup. Ini harus span nggih. Gitu ya. Ini harus span nggih. Ben opo tidak ada bakteri masuk. Terus ini lagi diambak ke. Enggak. Oke. Nah, span kabeh. Gunanya apa? Nah, oke. Nanti seperti ini ya. Kingko di lem, ada lem di sini. Posisinya kayak gini nanti. Iya. Ini dikasih air, sini dikasih lubang-lubang, pakai bor yang lancip Mas, ganti. Cara mundur. Oke. Kasih air agar apa? Karena nanti proses fermentasi ini semua sampah organik akan kita tambah 2 formula ini. M4. Pun nanti perso Pak. Pun nggih. Molase, sampun nggih. Tetes tebu. Nah, nanti detailnya oleh beliau Mas petani milenial ya. Jadi
Setelah sampah organik masuk, ditambah cairan plus air, ada formulanya nanti, kemudian ditutup rapat. Nah, ini fungsinya apa? Duncalke wit dadi kompos kok dadak ngene gitu Pak ya. Jadi ini ben nggone resik, pekarangane resik. Tidak ada juga lalat, tidak ada bau. Jadi kita mencoba, karena apa yang difermentasi dari sampah organik nanti bisa untuk diaplikasikan menjadi pupuk. Ini baru dasar. Biar kuat sekalian. Jadi mau ceritanya sampah, kita mencoba mengedukasi bagaimana penanganan sampah itu dimulai dari keluarga. Saya ingin tanamkan itu sebenarnya. Jadi nek saiki ada TPS 3R, kemudian beliau juga membuat, sebenarnya lebih keren lagi ketika masing-masing keluarga itu punya kreasi untuk membuat sendiri. Karena kewalahan nih, Mas Deki ini ngelola dari TPS 3R sampah organik wis. Apalagi pas libur 2 hari sudah gak karu-karuan. Tapi kalau keluarga itu bisa dan mau membuat kreasi, maka bisa diaplikasikan menjadi pupuk. Ibu, coba. Kira-kira menghasilkan sampah organik berapa kilo? Masakmu apa? Oh, pas masak besar ya. Nah, ini juga pembelajaran kita nggih. Bendino masak, bendino buang ning coba dikira-kira mulai mengko. Syukur dipisahkan yang organik. Pirang gram sih? Saya yakin ra ono sing ngerti. Betul enggak? Nah, dicoba. Nah, caranya piye? Nanti tidak harus ujuk-ujuk full. Boleh kalau misalnya keluarga ini sedina mongono sekilo misalnya. Tempe loro gampang. Ya enggak apa, masukin aja sampai penuh. Yang penting engko nutupnya rapat be. Setelah dibuka rapat. Ini tutupnya rapat Pak, Bu. Ngerti nih Pak. Jadi tambah boleh, buka, tutup lagi yang rapat. Tambah, buka. Ini kapasitas air 17 liter kurang lebihnya. Tergantung sampah jenengan. Kok nek sampah jenengan iki janggel-janggel jagung ya, mungkin ini berkurang airnya. Bapak Ibu semua nanti masing-masing mendapat satu. Komplit sudah saya lubang, tapi sengaja tidak saya rangkai. Dilanjut oleh Mas Deki. Nah, sekarang membuat pupuk organik cair beneran sampai dengan produknya jadi, sampai dengan pengaplikasian. Selain gawe, jadi aplikasikan di tanaman-tanaman di sekitar situ. Jadi ono begini. Ngoten nggih? Oke, selanjutnya monggo Mas Deki. Ya. Izin berdiri Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera. Bapak Ibu, perkenalkan, saya dari Novendra. Biasanya pun kami perintah-perintah berbagi sebebas ini kakak-kakak. Ngertosnya Novendra, karena admin dari Facebook kita dan lain-lain bukan Novendra. Tapi walaupun tidak banyak. Saya yakin 1 tahun 2 tahun tidak rusak. Awet. Tapi nak kok PT, kok pengen buat-buatnya gitu, ringan bisa, misalkan bisa. Dan sebabnya kalau yang pangapunten ngusuki sampah sing Indriya betul lagi Pak. Karena tadi yang pangapunten esu. Jadi saya sehari-hari di rumah buatnya seperti ini. Nah, tapi saya jual Pak. Saya jual. Jadi itu saya bawakan leri, bawakan sampah. Ini di bawah, taruh di bawah gitu. Nah, ya. Coba Bapak Ibu, tadi yang makan arem-arem sinten? Nah, satu-satu taruh sini. Arem-arem, bungkus arem-arem. Daunnya loh ya, arem-aremnya. Masukkan ember langsung nggak apa? Langsung ember nggak apa-apa.
Ambil guys. Nah, jadi ini bisa dengan taruh di teras Pak. Di teras bisa, di dapur bisa. Ini pengganti tempat sampah organik. Makanya ditulis iso bosok, ora iso bosok. Sing iso bosok difermentasi, sing ora iso bosok butuh kilo dan kalau bosok itu pabrik plastik berubah menjadi biosolar. Sekilo kalau nggak salah 600 rupiahan lumayan. Diceleng ini kon tahun sipun apa dulu. Nah, ini pun sampah dipun masukkan. Niki nggih sami niki. Niki nggih sampah. Ada mangga jatuh tadi di bapak belum tahu. Mangga adalah kandungan gibralin buah. Konsepnya akar kembali ke akar, batang kembali ke batang, daun kembali ke daun, buah kembali ke buah. Ini kangkung, kangkung mana? Oke. Ini lagi. Pokok bisa diperhatikan semuanya Bapak Ibu. Lah ini kok orang dirajang di blender lebih bagus, orang dirajang bakal hancur. Jadi ini kalau masukkan semua. Nah, ini kangkung hasil dari kangkung organik juga tanaman saya karena ini sisa sayur istri saya tambah ke sini. Ini ada daun, ya, daun dari hasil lemper tadi. Ada pepaya. Kenapa kok saya daun pepaya? Nah, ini ada jeruk busuk tadi sisa anak saya. Ya. Pepaya ini adalah hormon sitokinin. Di sisi lain juga menjadi pestisida hayati. Jadi pestisida hayati itu nanti ulat dan lain-lain nanti tidak suka. Kebanyakan Pak? Kebanyakan. Gitu. Nah, ini ada kata bazar. Ini cabai busuk yang sudah terkena pakai. Nah, ini cabai yang sudah kena pakai saya bawakan sekalian. Buatan Pak, aman. Karena ini nanti saya kasih trichoderma. Pakai ini nanti biar dirombak menjadi apa gitu? Mati ini kalah. Ini makanan dari trichoderma nanti, jamurnya. Ini loh. Terus iki ono cangkang telur gue apa Mas? Nah, ini saya bawakan cangkang telur. Saya setiap anak saya setiap sarapan itu hobinya makan telur Pak. Saya simpan karena ini bisa dibuat kalsium bisa. Ini karena unsur kalsiumnya tinggi. Kalau buat kalsium khusus cara penangannya beda. Tapi ini buat BOC campur di dalam sini boleh diremet dulu. Dicari taplai kumbahan ya. Terus telur niku Pak, enten unsur namanya redupila. Redupila itu adalah perangsang pembungaan. Telur kalau difermentasi telur busuk itu ada unsur redupilanya. Makanya ketika selamatan nih kok mesti enten telur ya Pak. Niku perangsang pembungaan. Ketika dimakan mari cerdas Pak. Mari kalau lari gitu. Tapi kalau tanaman nanti akan merangsang pembungaan dan pembuahan. Nah, ketika pisang biasanya nak selamatan genter pisang ini Pak gitu. Pisang niku adalah ada kandungan etilen, pembelahan sel. Jadi ketika padi niku ora usah kawin ngoten, ketika kena angin dadak nunggangin, ketika disajeni di sawah nggo gedang niku Pak. Gedangnya terure, nanti akan tertiup angin yang lain nggon padi, padinya mboten usah dadak proses kawin sudah akan berbuah. Oh, berarti wis terbantu dengan ya, pisang. Dengan pisang itu yang sudah terfermentasi secara alam. Itu ada kandungan. Oke. Klopo niku ditumpangin ndok Jawa biasanya ngoten nggih, nanti semerap. Lah niku air kelapa niku kan mengandung mineral. Ketika sudah dibuka akan terurai, ngegas. Nah, nanti telur yang ditumpangkan di atasnya akan meledak turun ke bawah. Telur bercampur dengan air kelapa akan menjadi redupila, merangsang pembungaan dan penguat buah. Ini sisa buah nggih. Buah adalah hormon gibralin. Perangsang pembungaan juga. Jadi sisa mangga gogro busuk. Nah, ini nasi sisa. Nasi sisa ini campurkan sekalian dalam. Nah, ini air
Nah ini kan tidak bisa bosok ya ampun, dimasukkan di dalam ini nanti dikemas sendiri, dijual bisa, atau nanti dibuang di TPS Cair untuk mengurangi pembuangan sampah yang sebanyak ini kan. Terus lanjut kita kasih air leri. Niki ngegas air leri Pak, karena niki simpenan udah lama di ember terbuka, tapi tadi sudah saya tuangkan di sini karena air leri itu kan akan memicu nitrobakter. Nah, niki sampun di air leri ya Pak. Setelah niki tadi sampah sampun masuk ke sedoyo, gitu. Tanpa terkecuali buatan sisa makanan ayam, beras dan macam-macam masukkan. Segala macam sampah dimasukkan ke sini. Ampun penuh-penuh, paling tidak jeda 15 cm. Karena ini nanti kalau penuh, maaf, dikasih ruang. Nah setelah ini masuk semua, ini jangan dipenuhi dulu nanti untuk mengontrol. Kita akan ngoplos dulu ini, ngoplosan. Ada bakteri dari E4, ada molase, ada Ragitabe. Ragitabe-nya masih di dosa. Ragitabe. Ini mungkin aromanya tidak sedap. Tidak sedap. Nanti setelah pulau campur dengan ini, aroma tidak sedapnya akan hilang. Ini tak oploskan di lerinya sekalian ya. Takarannya Mas? Takarannya per ember ini kira-kira 17 liter, tapi kita isi maksimal 15 liter saja. Takarannya per liter 1 tutup. Nah, jadi ini cukup 15 tutup saja. Pakai 1/2 boleh? Bisa. Mau pakai 1/1? Saya kalau pakai 1/1 boleh tepat. Tapi kalau kepengen irit 1/2 tidak apa-apa. Tapi kalau 1/1 ini nanti ketika sudah panen jangan dihabiskan. Diisi sampah lagi, diisi leri lagi, proses fermentasi lagi masih bisa. Bakterinya masih aktif di sini, masih kaya. Molasenya kira-kira 1 gelas teh. Jadi ini kira-kira 1 strip ini. 16 ya? Yeah. Ini kira-kira 1 strip ya. Oh, bocor. Ini diaduk ya, darurat. Ini tidak apa. Ini dikocok sampai tercampur ya. Oke. 2 butir. Raginya 2 butir nggih. Lebih banyak lebih bagus sebenarnya Pak. Jadi 5 unsur tadi itu ketika lebih banyak lebih bagus. Tapi kalau kepengen ekonomis ya diminimalisir kan katanya. Terus kita campurkan, bila tambah fungisida trichoderma ya. Nah, kita tambahkan trichoderma Pak. Jadi di sini nanti sudah ada kandungan fungisida. Tapi ketika tidak ditambahkan trichoderma sudah tidak apa-apa. Tapi ini akan membuat POC yang sudah ada kandungan fungisida hayati. Nah, ketika ini digunakan sudah mengantisipasi layu fusarium, rontok buah, paten, potong leher atau apa tadi itu sudah terantisipasi dengan ini. Akan meminimalisir penyakit-penyakit yang akan terjadi. Ini sebenarnya takarannya per 15 liter cukup 2 sendok. Oke, 2 sendok makan. Ya, ini tak lebihkan tidak apa-apa.
Ini jangan lupa nggih. Air, terus pucuke sekit. Bawah. Fungsinya biar tidak ada. Oke. Ini dituangkan. Ini tadi gue mau 10 liter kan enggak penuh. Gitu. Nah. Setelah ini, setelah komposisi formula tadi sudah masuk, sekarang aroma busuk sampahnya sudah mulai berkurang. 5 menit yang akan datang ini sudah tidak lagi. Karena apa? Bakteri yang semula tidur di dalam botol tadi dibangunkan, tangi. Link nanging nggopo? Lari tadi, campur ragi tape, campur mas. Setelah tangi saya pun kerja gitu Pak. Nate weruh sponsor Yakult katakan tentara bareng perang niku bahasane niki nate iki. Hanya bakteri yang dalam kon perang tapi lawan patogen serbu. Kita akan ciptakan kebutuhan pertanian, nutrisi, fosfat, kalium, organik, mangan, asam amino, asam umat dan macam-macam ada di dalam. Sudah, botolnya ini sudah dibungkus. Belum ya. Di botolnya pakai bubur, selang, ini kasih kayak ini boleh. Terus airnya segini, selangnya bawa ke air. Fungsinya gas yang ada di dalam ketika ini ditutup rapat tetap bisa keluar karena ketika mendorong air kan ringan, tapi udara dari luar tidak bisa masuk. Hanya proses fermentasi aerob ini akan maksimal. 14 hari yang akan datang ini sudah bisa. Nah, ini sudah sebenarnya ini sudah masih ada hewannya Bu. Ini ada hewannya apa ini? Butuh, ada hewannya ulat, datuk mungkin. Nah, ini sudah tercampur tadi di lori Pak. Ya sudah dicampur di lori. Nah ini ada hewannya. Tadi mangganya busuk ada ulatnya. Ini ketika sudah difermentasi nanti hewan-hewan seperti ini sudah tidak ada. Ini. Ya. Iya tuh. Kapan? Oh ini jadi dulu. Nanti 2 hari bisa jadi. 2 hari nanti segera. Tanya diaduk atau enggak? Nah sebenarnya gini, sistemnya mungkin ketika membuat fermentasi makanan dan sampah itu sebenarnya lebih praktis sampah. Sampah itu jenisnya ngeten mawon bisa aduk sudah jadi. Tapi kalau kepengen fermentasi makanan atau yang nanti dikonsumsi manusia harus penanganan yang khusus, yang steril. Nah kepengen praktisnya, biasanya petani pun saya damel ngeten pluk wis tutup rapat. Ngeten mawon plek. Terus nah kalau kepengen fermentasi kok sampah ning omah nggih mboten kathah kok bar panen sing difermentasi damen Pak. Damen akan menjadi unsur kalium. Utawa sepet akan menjadi fosfat. Nah, mungkin ini sudah selesai Pak proses awal fermentasi. Nanti 14 hari yang akan datang sudah bisa dipanen. Nanti ketika dipanen hasilnya seperti apa? Seperti yang ada di botol ini. Nah, tumbas awis Pak. Sak botol nih kok kalih selangkung. Nggih. 5 liter 200 Pak. Berarti 1 liter 30. Nah gini kula setengah liter selangkung Pak, selangkung. Nah garapan kula daripada tuku mending dapat.
Fermentasi ini tuh lebih lama lebih bagus, lebih lama lebih bagus. Ketika namung sampah ini bisa, ketika ini namung sampah, aerob terbuka, non aerob terbuka, itu namanya air nanti air liquid di luar. Tapi ketika ini karena aerob nanti menjadi jauh dan cair. Nah sebenarnya ketika kepengen membuat hormon yang spesifik, wah aku gue kelengkeng gue supaya membungakan. Dan mulai POC ya khusus yang untuk pembungaan bisa. Ketika kepengen ini kok aku pendederan damel bibit, damel khusus kangge perangsang tunas atau gawe pembibitan itu bisa. Jadi auksin, fermentasi auksin itu cambah direndam 15 menit jadi cambah. Itu yang khusus auksin. Jadi nanti bahan-bahan semua yang kandungan auksin yang difermentasi. Ketika kepengen perangsang daun padi mungkin gawe nitrogen ya fermentasi yang khusus hormon stop ini. Tapi ini lagi biasa berarti stopin aktif campur jadi. Kalau embernya seperti ini masih aman Pak, tapi kalau menggunakan transparan botol mineral itu kurang, karena bakteri ketika kena panas tidak akan bekerja secara maksimal. Panas matahari bukan panas proses bakteri, itu tidak aman. Tapi kalau di sawah diusahakan ya paling tidak di ngisor kebun, ngisor tanaman, pisang dan lainnya. Saya fermentasinya di kebun-kebun Pak, kebun di sawah, tapi tak taruh di bawah pohon supaya mengantisipasi menjaga kelembapan. Tapi diusahakan yang ember HDPE seperti ini gelap supaya daun kelor, terus ada keningir, ada kacang panjang, ada daun kacang, terus ada mahoni, ada mojo, ada macam-macam. Itu tanaman-tanaman yang ada kandungannya pestisida. Jadi selain VOC ketika disemprotkan sudah mengantisipasi hama dan upaya ada diberi daun pepaya. Kalau bisa, kalau ada diberi Pak, daun kelor, daun keningir, bayam gojo, terus ada lembayung itu diberi. Karena itu kandungannya luar biasa. Terus mbak nganting-nganting itu bagus. Lamtoro, metir ini Pak, itu satu habitat dengan kelor-kelor. Nah itu bagus. Empon-empon itu ditaruh di sini juga bagus. Nah ini auksin, bahan bakunya adalah berambang, bawang, lombok, empon-empon, ganggal gedang, ganggal pre, gitu. Terus ada yaitu itu bagus Pak. Berambang bawang itu hormon auksin perangsang, penyembuh akar dan macam-macam. Boleh. Enak berambang larang fermentasi mana-mana Pak. Jadi kulitnya mawon, kulitnya mawon. Gue tahu ini, aku angkrut aku, kasih gitu. Kasih nasi ya gimana? Nah ini gue mulai kasih nasi, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, kasih nasi, kasih tanah di bawah pohon bambu sedikit sama daun bambu. Karena Trichodema seneng rumahnya di bawah pohon bambu dan semangat. Ini tadi kan karena bicara rumah tangga. Nah bicara bambu, gedang, bicara perkebunan Pak. Barangkali nanti latihan lagi simpulan aku harus manfaatkan kebunku dan bisa mencukupi kebutuhan tanaman di kebunku bisa. Jadi simbiosis mutualismenya langsung di tempat. Ini kan karena menyelesaikan masalah rumah tangga, saya repot ibu-ibu angker nggo sampah wajib-wajib mutal ke lempar batu di kali lah. Dengan apa itu masukkan dalam sini, kasihkan suaminya untuk bertandingan. Nah, sebenarnya leluhur itu sudah mempunyai ilmu yang luar biasa. Contohnya adalah ilmu sesaji atau selamatan. Itu teknologi yang multifungsi, digunakan untuk pertanian bagus, digunakan untuk pertumbuhan bagus, digunakan untuk keselamatan bagus. Karena di dalam sebuah aplikasi selamatan, semua ada unsur ilmiahnya yang di situ sudah betul-betul direkayasa oleh leluhur untuk kebutuhan manusia. Baik kebutuhan manusia dan manusia kepada Tuhan. Begitu. Mungkin dari saya itu dulu, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan manfaat kegiatan pada pagi hari ini, dan ini bisa meringankan kebutuhan pertanian dan nanti menjadi terobosan pertanian yang bagus, pertanian yang unggul, dan meminimalisir
pengeluaran petani dan memaksimalkan hasil petani. Dari saya itu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu semua coba dicek embere jenengan isinya apa wae, dicek. Ya. Ya, ada M4, ada molase, ada selang, kemudian ada kabel tis. Salam tani, bertani, bangun. Nama Bapak Wardoyo, saya selaku Kepala Dusun Rembes dan Soko Sewu. Kebetulan juga saya sebagai petani juga, dan alhamdulillah pada pagi hari ini telah diadakan sosialisasi pembuatan pupuk organik cair. Alhamdulillah para petani sudah bisa menerima ilmunya, dan semoga nanti para petani saya di Dusun Rembes Soko Sewu akan bisa lebih berkembang kesejahteraannya dan bisa manfaat, dan di samping itu bisa mengurangi yaitu adanya sampah-sampah yang ada di lingkungan, dan membantu pemerintah dalam upaya membuat desa Dusun yang bersih dari sampah. Sekian dari saya, mudah-mudahan ilmu ini benar-benar bisa bermanfaat kepada para petani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Ibu Novita Sari, saya sekretaris Desa Watuwaku. Untuk kesan dan pesan pelatihan pembuatan pupuk cair ini, kami sebagai pemerintah desa mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi dari kelompok tani dan juga narasumber. Semoga pada kegiatan hari ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Hidup terus kelompok tani, hidup terus Indonesia. Semoga Watu Agung semakin maju. Terima kasih.